Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai bab pertama, yaitu sel. Ibu akan mereview pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu konsep dan struktur sel dari segi sejarah penemuan dan perkembangan sel. Tokoh yang biasa akan kalian cepat ingat itu adalah Robert Hooke. Dia mengatakan sel itu ruang-ruang terkecil pada sayatan gabus yang dinamakan sel. Ruang kecil itu, ini tokoh Hooke. Dan masih ada tokoh-tokoh lainnya seperti Leeuwenhoek, Schelden, Schwann, and Virchow. Kita juga telah membahas pengertian sel secara umum. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel mempunyai pengertian secara struktural pula dan juga fungsional. Komponen kimiawi penyusun sel pun kita telah bahas. Ada senyawa organik dan anorganik. Contohnya nih, kalau yang organik ada karbohidrat. Unsurnya apa? Salah satunya adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Pada bab 1 struktur sel ini, selain konsep sel dan struktur sel, kita juga akan membahas perbedaan sel tumbuhan dan juga sel hewan. Struktur dan fungsi bagian sel. Sel sendiri itu ada sel prokariotik, ada juga sel eukariotik berdasarkan membran inti. Eukariotik mempunyai membran inti, itu terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang ditampilkan di sini adalah sel eukariotik pada tumbuhan. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti. Biasanya terdapat pada makhluk hidup yang paling sederhana, yaitu bakteri kingdom Monera. Nah, apa sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Kita akan melihat apa yang membedakan dalam segi struktur sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yang paling biasa ada membedakannya dengan sel hewan, yaitu adanya dinding sel. Di sel tumbuhan adanya dinding sel. Selanjutnya juga dia ada kloroplas. Di dalam kloroplas itu terdapat zat hijau daun, ya kan, umumnya. Ada juga vakuola. Vakuolanya yang cukup besar. Kenapa? Karena tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis, sehingga cadangan makanannya sudah termasuk cukup besar. Selanjutnya ada struktur sel hewan. Nah, ini dia nih struktur sel hewan. Yang paling membedakan dengan tumbuhan, sel hewan memiliki lisosom. Memiliki lisosom. Lisosom dia bisa melakukan fungsi autolisis, berarti menghancurkan tubuhnya, lisis. Atau juga bisa autofag, memakan organel lain. Organel lain berarti organel seperti organel yang tidak bermanfaat lainnya. Dia juga mempunyai sentriol. Nah, sentriol. Jadi pada sel hewan yang paling diutamakan berbedanya dengan sel tumbuhan adalah sentriol dan juga lisosom. Dan yang lainnya, sel-sel yang ada terdapat pada sel hewan bisa kalian lihat pada gambar yang ditampilkan ini. Proses yang terjadi dalam sel, bioprosesnya ada transport melalui membran, ada sintesis protein, dan juga reproduksi sel. Untuk sintesis protein akan kita bahas lebih lanjut pada kelas 3. Reproduksi sel pun juga akan dibahas lagi kembali di kelas 3.
Transfer melalui membran itu ada secara pasif maupun aktif. Kalau pasif, ciri khasnya pasti dia tanpa menggunakan energi atau ATP, adenin trifosfat. Kalau aktif dia membutuhkan energi atau ATP. Pasif ada terdiri dari difusi osmosis, sedangkan aktif terdiri dari eksositosis, endositosis, pompa natrium, dan juga kalium. Fusi itu berarti perpindahan molekul zat dari konsentrasi ke rendah. Dia tidak melawan gradien konsentrasi, berarti dari tinggi ke rendah. Dapat terjadi melalui membran plasma maupun tidak, gitu ya. Ada secara sederhana maupun juga terbantu. Sederhana, contohnya sangat sederhana, berarti sangat spontan. Contohnya nih, tinta ketika diteteskan ke dalam air di dalam gelas, dia langsung tuh di dalam gelas itu airnya akan menjadi hitam. Kalau tintanya hitam ya. Yang kedua ada difusi terbantu ya, contohnya molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Berarti perantaranya adalah usus halus, ke dalam pembuluh usus halus molekulnya adalah glukosa. Yang osmosis. Nah, osmosis berarti perpindahan molekul pelarut. Kalau tadi difusi adalah terlarut, osmosis adalah pelarut. Misalnya air nih, konsentrasinya apa? Rendah ke tinggi. Rendah istilahnya hipotonik, tinggi adalah hipertonik melalui membran semipermeabel. Ya otomatis kalau osmosis melalui membran semipermeabel, membran. Nah, secara endosmosis maupun juga eksosmosis, berarti endos masuk sedangkan ekso adalah keluar. Gitu ya. Kalau endosmosis, dia besi osmosisnya ada namanya turgid pada sel tumbuhan, lisis pada sel hewan. Berarti kan endo, masuknya air ke dalam sel, berarti masuknya di dalam sel. Di dalam selnya itu lebih hipertonik daripada di luar sel. Berarti di dalamnya hipertonik, di luar selnya adalah hipotonik. Sedangkan kan dia masuk dari hipotonik ke hiper, berarti dia masuk kan? Masuk itu pada sel tumbuhan dibilangnya turgid karena dia masih memiliki dinding sel. Dia ngembang penuh lah, full. Sedangkan kalau hewan lisis, pecah karena nggak ada yang nahan kan ya. Kalau secara istilah tuh dia pecah karena nggak mempunyai sel tumbuh, nggak mempunyai sel dinding sel. Nah, kalau eksomosis berarti keluar. Berarti di luar sel, di dalam selnya bersifat hipotonik, di luar selnya hipertonik. Hipo ke hiper, berarti di dalamnya hipo, luarnya hiper. Nah, dia keluar kan perpindahan molekul pelarutnya. Namanya adalah plasmolisis pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, plasmolisis, krenasi pada sel hewan, berarti akan mengecil krenasi karena kan semua yang di dalam selnya itu keluar molekul pelarutnya. Eksositosis pengeluaran juga, cuman dia udah mulai aktif menggunakan energi, menggunakan aktivasi ATP gitu ya. Dia juga melawan gradien konsentrasi. Contohnya di sini adalah terjadi pada sel kelenjar atau sel sekresi. Endo masuk ke dalam. Endositosis ada terbagi menjadi fagositosis, pinositosis, dan endositosis. Fagositosis itu umumnya pada zat yang dimasukkan ke dalam adalah zat-zat padat. Pinositosis adalah zat-zat cair, gitu ya. Ini sel memakan, ini sel meminum gitu. Kalau secara sederhananya mengingatnya seperti itu. Dan ini yang diperantai reseptor, berarti reseptornya ikut masuk. Aktif mengenai pompa natrium dan juga kalium. Ini biasanya paling dibutuhkan nih di tubuh. Natrium simbolnya Na, kalium simbolnya K+, K. Natrium, kalium berarti makanan apapun yang kita butuhkan lebih baik mengandung natrium dan juga kalium karena dia dibutuhkan dalam transfer aktif yang berguna di dalam sel untuk perpindahan membran, perpindahan transport.
sintesis protein itu sebenarnya akan dibahas kembali di kelas 3 lebih detailnya. Untuk secara singkat ya boleh dijelaskan, sintesis protein itu berarti kan membuatnya protein ya. Dalam tubuh kita juga butuh senyawa, butuh protein. Dia membuatnya melewati transkripsi dan juga translasi. Bisa kalian lihat nih skemanya. Dan transkripsi sendiri merupakan kan membuat sintesis mRNA. Ini mRNA-nya dari rantai DNA. DNA itu ada di dalam tubuh kita. Selalu pasti ada dalam tubuh kita karena dia pembawa yang selalu akan dibawa. Bila kita memiliki keturunan, DNA kita pun akan turun. Sedangkan translasi adalah penerjemahan yang biasanya disebut codon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino yang sesuai. Namanya juga diterjemahkan, berarti kan disesuaikan. Kita tidak hanya mentranslasi, kita tidak hanya menulis, kita tidak hanya membuat, tapi kita mengerti apa yang telah kita buat gitu ya. Kasarnya seperti itu. Dia akan melewati tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi baik di transkripsi maupun translasi. Secara sederhana penjelasan. Nah, ini mengenai macam-macam protein. Berdasarkan fungsi dalam aktivitas sel, protein itu dibedakan menjadi protein struktural dan juga fungsional. Struktural berarti kan dia membentuk struktur nih, dia ngebentuk sitoskeleton, membentuk rangka tubuh dan membran plasma. Kalau secara fungsional, protein itu melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalkan secara imunitas, metabolisme. Berarti kan dia meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dia transportasi zat. Si sel itu juga bereproduksi di dalam tubuh. Sel-sel kita bila tidak bereproduksi, kita tidak akan berkembang. Sel bereproduksinya gimana? Ada secara mitosis, itu tadi terjadi pada sel prokaryotik, sel yang paling sederhana, sel monera. Nah, kalau yang udah kompleks itu mengalami namanya tahapan reproduksi mitosis dan meiosis. Mitosis itu pada sel somatis atau sel tubuh. Melewati tahapan apa sih? Interfase dan juga profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Meiosis pada sel germinal. Itu adalah sel kelamin, biasanya mengenai pembelahan sel pada keturunan. Ada meiosis pertama dan juga meiosis kedua. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di kelas 3. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini mengenai bab pertama sel. Diharapkan selama 2 pertemuan ini mengenai bab sel kalian sudah cukup paham. Silakan dipahami kembali bila belum. Silakan dibaca-baca kembali, banyak latihan sehingga kalian lebih memahami mengenai kompetensi dasar yang akan kalian tuju di dalam materi bab sel. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.